Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nasa Sandrina Putri, dan rekan saya, Nargisha Ainaira Rahman. Kami akan mempresentasikan tentang perkembangan peradaban Bani Umayyah I. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Al Ustadz Dr. Andes Haji Eri Ridwan Latif MAG yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan materi ini. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan adalah proses pengembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah I. Pembahasan yang akan kita bahas akan mengenai tentang peradaban apa saja sih yang berhasil dikembangkan oleh Bani Umayyah I. Pada perkembangan Bani Umayyah I meliputi diantaranya 1. Bidang ilmu pengetahuan yang terdapat pada masa Bani Umayyah I. Kedua, alasan Bani Umayyah menyediakan dana khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah I. Yang ketiga, gerakan besar yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah I. Dan yang keempat, bidang ilmu pengetahuan yang difokuskan dalam pengembangan budaya dan filsafat pada masa Bani Umayyah I. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang terdapat pada masa Bani Umayyah I. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman permulaan Islam termasuk masa Bani Umayyah I meliputi 3 bidang. Yang pertama, bidang dinia, yang kedua bidang tarikh, dan yang ketiga bidang filsafat. Juga, Bani Umayyah secara khusus menyediakan dana tertentu untuk perkembangan pendidikan. Alasan ini akan dibahas langsung pada pembahasan nomor 2. Apa sih alasan dibalik Bani Umayyah menyediakan dana khusus untuk pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, alasannya, kebijakan ini didorong oleh beberapa hal. Yang pertama, pemerintahan Bani Umayyah I dibina atas dasar kekerasan. Jadi, mereka membutuhkan ahli syair, tukang kisah, dan ahli pidato untuk bercerita. Nah, mereka bertugas untuk menghibur para khalifah dan pembesar istana. Dan yang kedua adalah, jiwa Bani Umayyah adalah jiwa Arab murni yang belum begitu berkenalan dengan filsafat dan ilmu agama. Seperti yang kita tahu bahwa saat ada penduduk lokal yang dimasuki oleh budaya atau ajaran baru, mereka tidak langsung serta-merta menerima ajaran tersebut, melainkan harus melewati proses yang cukup panjang, juga melalui pembiasaan sehingga apa yang kita maksud dapat tersampaikan. Dilanjut ke pembahasan nomor 3, yaitu gerakan besar yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan Bani Umayyah I. Menurut para ahli sejarah, mereka menyimpulkan bahwa perkembangan gerakan ilmu pengetahuan dan budaya pada masa Bani Umayyah I fokus pada 3 gerakan besar, yakni yang pertama gerakan ilmu agama, yang kedua gerakan ilmu filsafat, dan yang ketiga adalah gerakan sejarah. Ilmu-ilmu itu yang akan berguna dan yang akan terus dipakai hingga saat ini. Nah, pada poin nomor 4 ini tidak akan jauh berbeda dengan poin yang sebelumnya, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang difokuskan dalam pengembangan budaya dan filsafat pada masa Bani Umayyah I. Tetapi, jika tadi adalah difokuskan pada 3 gerakan besar, sekarang difokuskan pada beberapa bidang. Di antaranya yang pertama yaitu adalah ilmu tafsir. Setelah Daulah Umayyah I berdiri, maka kaum muslim berhajat kepada hukum dan undang-undang yang bersumber dari Al-Quran. Sedangkan para qurra dan mufassirin menjadi tempat bertanya masyarakat dalam bidang hukum. Pada zaman ini, keberadaan tafsir masih berkembang dalam bentuk lisan dan belum dibukukan, jadi mereka hanya mengandalkan kemampuan daya ingat. Ilmu tafsir pada saat itu juga belum berkembang seperti pada zaman Bani Abbasiyah. Mungkin cukup sampai di sana poin yang dapat saya sampaikan. Poin-poin selanjutnya dari pembahasan nomor 4 akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Nargisha Ainaira Rahman. Kedua adalah ilmu hadis. Pada saat mengartikan makna-makna ayat Al-Quran, kadang-kadang para ahli hadis kesulitan mencari pengertian dalam hadis karena terdapat banyak hadis yang sebenarnya bukan hadis. Dari kondisi semacam ini, maka timbullah usaha para muhadisin untuk mencari riwayat dan sanad hadis. Proses seperti ini pada akhirnya berkembang menjadi ilmu hadis dengan segala cabang-cabangnya. Perkembangan hadis diawali dari masa Khalifah
Umar bin Abdul Aziz, dan ulama hadis yang mula-mula membukukan hadis yaitu Ibnu Az-Zuri atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu selanjutnya, ketiga, ilmu qiraat. Dalam sejarah perkembangan ilmu, yang pertama kali berkembang adalah ilmu qiraat. Cabang ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting pada permulaan Islam, sehingga orang-orang yang pandai membaca Al-Quran pada saat itu disebut qurra. Setelah pembukuan dan penyempurnaan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dan Al-Quran yang sah dikirim ke berbagai kota wilayah bagian, maka lahirlah dialek bacaan tertentu bagi masing-masing penduduk kota tersebut dan mereka mengikuti bacaan seorang qori yang dianggap sah bacanya. Akhirnya muncul dari masyhurlah 7 macam bacaan selanjutnya yang sekarang terkenal dengan nama Qiraat Sab'ah, kemudian selanjutnya ditetapkan sebagai bacaan standar. Yang keempat adalah ilmu nahwu. Memulai mempelajari tata bahasa Arab yang dikenal dengan nama nahwu adalah ketika seseorang bayi memulai berbicara di lingkungannya. Tanpa tata bahasa, maka pembicaraan tidak akan baik dan benar. Setelah banyak bangsa di luar bangsa Arab masuk Islam dan sekaligus wilayahnya masuk ke dalam daerah kekuasaan Islam, maka barulah terasa bagi bangsa Arab dan mulai diperhatikan dengan cara menyusun ilmu nahwu. Adapun ilmuwan bidang bahasa pertama yang tercatat dalam sejarah perkembangan ilmu yang menyusun ilmu nahwu adalah Abu Aswad Ad-Duafi yang wafat pada tahun 69 Hijriah. Tercatat beliau belajar dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian ada saja ahli sejarah mengatakan bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib bapaknya ilmu nahwu. Lalu yang terakhir adalah tarikh dan geografi. Penulisan sejarah Islam dimulai pada saat terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam Islam dan dibukukannya dimulai pada saat Bani Umayyah dan perkembangan pesat menjadi pada saat Bani Abbasiyah. Demikian begitu pesatnya perkembangan sejarah Islam seperti para ilmuwan berkecimpung dalam bidang itu dapat mengarang kitab-kitab sejarah yang tidak dapat dihitung banyaknya. Sampai sekarang prestasi penulisan sejarah pada saat Bani Umayyah dan Abbasiyah tidak dapat ditandingi oleh bangsa manapun. Tercatat kitab sejarah yang ditulis pada zaman itu lebih dari 1.300 judul buku. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai proses perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah I telah selesai. Semoga dapat menjadi manfaat, khususnya bagi kami dan umumnya bagi para pendengar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami dari kelompok 8 izin pamit undur diri, ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.